Halo bosku, kembali lagi di channel saya RRM Slotter Makassar ya bosku ya. Di sini kita bermain sedekah 2M lagi bosku di akun yang lain ya. Saya akan membuktikan lagi gimana sih cara saya bermain mendapatkan jackpot ya, mencari room jackpot itu. Jadi di sini kita bermain di naga ya bosku ya. Untuk bermodalkan 2M itu kita mencari peluang di naga untuk modalnya ya. Tapi di sini kita di ini nih, mungkin kalian tahu nih kita bakalan dapatkan jackpot lagi ya, atau dapat modal lagi di naga, makanya dia tidak memberikan izin ya teman-teman. Tapi ternyata di sini teman-teman bisa lihat kita sudah mendapatkan dengan bet 1M saja ya teman-teman, sudah mendapatkan 32M, setara yang tadi ya teman-teman di video saya sebelumnya dapat 32M itu di bet 2M, sedangkan ini bet 1M ya teman-teman. Sangat berpeluang sekali teman-teman kalau misalkan kita bermain di Dragon ya, untuk modal sedekahan, apalagi yang banyak akunnya. Sangat berpeluang sekali. Langsung bet 1M, bet 2M, langsung. Terus itu kita beralih ke bandar ya. Setelah terserah teman-teman, apabila di bandar mau cari JP atau mau cari apa terserah teman-teman. Tapi di sini saya buktikan lagi ya, tren-tren yang berpeluang berpotensi JP seperti apa di sini. Sini kita coba main bertahan dulu teman-teman ya. Bermain di meja bawah, meja merah biru ya. Semua meja kita mainin ya. Dan seumpamanya kalau misalkan kita punya chip di bawah 50M ya, saya tidak bisa jamin ya teman-teman ya. Saya tidak bisa jamin, kalaupun cepat JP nya syukur, kalau enggak ya susah teman-teman ya. Karena kalau 100 apa, kalau 50M itu 50 putaran teman-teman, kita belum bisa jamin. Kalau 100M mungkin baru kita bisa jamin bakalan keluar JP nya ya. Dengan bermain di meja bawah terus spam JP berpotensi ya, karena selalu ada pengembalian bahkan lebih dari 100 putaran itu. Jadi kita di sini bermain ya, bermain di meja JP kiri kanan ya, menyesuaikan lah teman-teman ya. Saya kan selalu bilang menyesuaikan bet dengan modal ya. Kita mau kejar apa, kejar JP, oke kita sesuaikan. Kecuali kejar win ya. Kalau kejar win beda lagi teman-teman, harus memang modalkan banyak ya teman-teman. Percuma juga kita bermodalkan sedekah lantas kita spam JP sekali dua kali udah habis ludes kan, pas setelah habis JP nya baru keluar ya. Itu kan kita nggak bisa tebak kan teman-teman. Ya untung kalau pas belum masih ada chipnya terus kita dapat ya, itu pun nggak seberapa juga ya teman-teman ya, nggak seberapa JP nya. Kalau JP QQ nggak seberapa, beda dengan twin kalau kita kejar. Kalau twin kita kejar ya itu berpotensi lebih daripada modal ya. Kalau misalkan kita sudah tepat memilih room, gimana caranya memilih room yang tepat untuk JP twin ya, itu berpotensi ya. Yang penting di bawah 100 spin sudah berpotensi, sangat potensi banget itu teman-teman. Kita hanya bermodalkan 400M dikali 100, itu kurang lebih berapa tuh teman-teman ya. Jadi setelah itu kita spam aja itu terus menerus sampai mendapatkan 100 putaran, itu 400M ya teman-teman. Nah teman-teman bisa saksikan sendiri ya kenapa saya memilih tren ini, kenapa saya bertahan di tren ini, bermain ya seperti inilah teman-teman ya. Ini video tanggal terbaru saya ya, tanggal masih terbaru setelah video tadi saya sebelum sholat Jumat dan setelah video saya sholat Jumat ya teman-teman. Saya coba bermain di akun lain. Saya memperlihatkan ke teman-teman bahwasanya bukan satu akun yang saya mainin bisa mendapatkan JP ya, dengan cara memilih room JP. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi nggak ada kata istilahnya hoki kalau tidak memilih room. Berapapun modal kalian, kalau pengen melihat JP ya itu semua tergantung dari room, bukan dari hoki. Kembali lagi semua itu tergantung dari roomnya. Sepintar-pintarnya sepintar-pintarnya kita memilih room, kalau misalkan tidak tepat berarti tidak hoki namanya ya kan. Ya udah tentukan aja namanya kan berarti. Tapi ketika kita sudah tepat memilih room yang mana benar, yang tidak ngeprank, yang berpotensi JP dan kita dapat, ya itu namanya dengan karena memilih room yang tepat kita jadi hoki gitu loh. Dan ingat teman-teman ya, kalau teman-teman berpikir hoki terus, itu nggak ada yang namanya hoki berulang-ulang ya teman-teman ya.
entah itu dari sedekah 2M, dari pokoknya untuk melihat JP nggak ada yang berulang-ulang di sini teman-teman ya, yang namanya hoki. Jadi teman-teman perlu pahami itu, hoki itu apabila kita memahami ya, memahami, berpikir ya secara realistis bagaimana caranya untuk win ya, untuk mendapatkan JP. Dari sini paham ya teman-teman ya, tidak ada itu namanya hoki kalau tidak kita usaha gitu. Banyak teman-teman yang bilang, bang 110 akun, ratusan akun saya hari ini nggak ada yang naik begini, nggak ada lihat JP, boro-boro naik 100M aja susah bang atau gini. Nggak ada, itu omong kosong, itu bullshit semua. Banyak peluang bermain di slot, banyak peluang bermain di bandar ya kan. Pintar-pintar kita bermain ya. Kalau dari 100 akun aja kalian tidak bisa naik, berarti yang mau disalahkan akunnya atau memang kaliannya yang bodoh gitu loh. Jadi sampai sini paham ya teman-teman ya. Di sini saya selalu membuktikan bahwa fakta-fakta yang nyata itu seperti ini loh. Bahwasanya kita bermain itu bermodalkan pikiran yang benar-benar mikir ya, bermain. Ini sistem yang kita lawan. Kalau sudah tahu sistem kita bisa dibodoh-bodohi dengan sistem, ya berarti kita harus berpikir bagaimana kita bisa bermanfaatkan sistem itu, bukan dibodoh-bodohi gitu kan. Prinsipnya kan gitu sebenarnya. Karena yang bikin manusia yang bikin sistem ini manusia gitu. Kenapa otak akal manusia tersebut bisa sampai membuat sistem ini, sedangkan kita pemainnya yang punya otak juga sama seperti pencipta game ini tidak bisa mendapatkan gitu loh. Jadi sampai sini paham ya teman-teman. Entah itu mendapatkan JP, mendapatkan win atau gimana lah, terserah lah gimana ya kan. Kita sangat berpeluang sebenarnya dengan modal sedekah harian, dengan modal sedikit kita hanya berpeluang. Yang selalu saya bilang ya, gimana kita mengakali bandar, jangan cara mencuri ya kan. Siapkan modal, mencuri sedikit-sedikit, pahami trennya atau gimana. Kalau di slot mungkin saja ya, mungkin saya tidak memahami dengan itu, tapi dulu pernah saya alami slot, saya bongkar gimana caranya untuk mencari room JP terus dan lain sebagainya ya. Di 100 putaran ada skater atau tidak, 200, saya tuh bisa tebak pada saat itu. Tapi setelah itu saya bosan ya, udah bosan, benar-benar bosan main di slot, makanya saya vakum. Nah kembali lagi saya bermain di bandar QQ, dimana yang saya berpotensi untuk win ya, dengan modal sedekah 2M. Alhamdulillah beberapa semenjak saya kenal itu udah berapa B, dari modal sedekah 2M udah berapa B saya jual, udah banyak ya, lumayan lah pembeli rokok ya teman-teman ya. Tapi sekarang kita puasa jadi kita nggak ngerokok ya teman-teman. Tapi mungkin ya dari sinilah teman-teman bisa lihat ya, bermain sabar, mencari akal bagaimana mengakali sistem ya kan. Entah itu cari JP, cari win ya kan. Tapi di sini saya sengaja ya teman-teman. Tadi itu ketika di up itu dengan 32M itu saya sengaja benar-benar sengaja mencari room JP ya, yang berpotensi JP, supaya teman-teman bisa lihat dengan beda-beda akun saya JP. Jadi nggak ada istilah oh akun itu gak lagi gacor, oh akun itu lagi hoki, nggak ada itu teman-teman ya, omong kosong. Oh itu karena level baru atau buktinya level yang sudah ini udah level 12 malah ini 11. Tapi buktinya apa? Masih tetap saya pakai lihat JP. Sebelumnya juga udah level gold lagi, malah udah level 14 juga masih lihat JP dan sedekah 2M. Jadi kesalahannya di mana teman-teman ya, broku, bosku ya kan. Jadi sampai sini paham ya teman-teman ya. Hilangkan pola pikir yang seperti itu teman-teman. Kita berusaha untuk profit, untuk naik di itu dengan cara sabar ya, bermain di bandar, main slot, main sandar, jangan serakah gitu. Seberapapun naiknya kalau serakah, mau dibeli mau dari itu tetap aja loss, karena kita melawan sistem. Itu aja. Gimana caranya melawan sistem ya, kita akalin teman-teman ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Kenapa saya selalu mengajarkan teman-teman untuk bermain modal sedekah? Pertama, mengurangi teman-teman untuk beli-beli chip. Yang kedua, supaya teman-teman mikir, teman-teman punya otak kan, punya akal kan, punya pikiran, pergunakan gitu loh teman-teman, sebisa mungkin untuk mendapatkan profit dari game tersebut, bukan malah marah-marah nggak jelas, menyalahkan game tersebut,
sudah parah atau itu sebenarnya kalian yang terlalu nafsu teman-teman ya. Teman-teman terlalu nafsu untuk win besar, win cepat, mengharapkan seperti yang lain gitu loh. Win cepat besar gitu dapat ya, apa salahnya kalau misalkan sehari 2 hari kita profit dalam 1B ya. Dalam satu akun kita profit 500M atau 100M. Kita lempar, kita tampung dalam setiap akun naik 100M, 200M kita tampung sampai akhirnya bisa kita bongkar dalam satu hari 1B atau 2B. Lumayan teman-teman. Gaji yang di luar sana rendah 800.000 kalah sama kita yang penghasilan 60.000, ya kan? Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, next video kita akan bermain sedekah lagi.